Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Dan terkhusus kepada semua saudara-saudari jemaat Tuhan yang beribadah melalui Nusantara TV ini. Kami juga dari seluruh Parhalado dan jemaat HKBP Sitinjak Baringin mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Biarlah kasih senantiasa Tuhan dan sukacita yang dari Tuhan memenuhi kita pribadi lepas pribadi. Nah, untuk itu firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk kita pada minggu ini, di Minggu 10 Maret 2024, tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat 30. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30. Saya akan membacakannya, mari kita semua mengikuti dalam hati kita masing-masing. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada di dalam zaman di mana popularitas menjadi tujuan banyak orang. Zaman ini zaman di mana ilmu, teknologi, pengetahuan semakin canggih, di mana media-media sosial menjadi tren masa kini, dan di zaman ini juga popularitas menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh banyak orang. Menjadi terkenal, menjadi viral, menjadi favorit oleh banyak orang, menjadi seseorang yang memiliki followers yang banyak, menjadi seseorang yang terkenal, bisa muncul di beranda-beranda media-media sosial. Saat ini itu menjadi tujuan banyak orang di tengah-tengah kemajuan teknologi saat ini. Artinya orang semakin berlomba-lomba menunjukkan dirinya, berkarya, menunjukkan hal-hal yang positif. Tujuannya bagaimana dia dapat populer, terkenal, viral, dan disukai oleh banyak orang. Saya rasa itu sah-sah saja. Saya rasa itu menjadi sebuah hal yang positif. ketika yang ditunjukkan adalah sebuah karya positif.
sebuah pertunjukan yang positif. Namun tujuan mencari populer, mencari keterkenalan, mencari kefavoritan ternyata juga sedang merasuk, menjalar dan menjamur ke dalam kehidupan pelayanan gereja. Kalau kita jujur melihat sekarang, tidak sedikit pelayanan di gereja, baik pelayan dan jemaatnya, justru menjadikan pelayanan gereja menjadi sebuah jalan untuk mencari popularitas. Banyak pelayan, banyak jemaat yang justru menjadikan gereja menjadi ajang untuk menjadi terkenal, menjadi viral. Saya rasa juga itu tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika sebagai seorang pelayan, saya lebih besar mencari keterkenalan saya daripada membesarkan Tuhan itu sendiri. Itu masalahnya. Ketika gereja saya pakai untuk membesarkan diri saya sebagai seorang pelayan, lebih besar dibandingkan Yesus yang adalah Raja gereja itu sendiri. Nah, itu sebabnya saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita diajak melihat realita itu. Di mana saat ini banyak pelayan dan jemaat yang mencari popularitas, dan gereja menjadi jalan yang dipakai untuk itu. Seperti yang saya katakan tadi, sah-sah saja. Tapi yang menjadi masalah, kalau saya mencoba lebih membesarkan diri saya melalui gereja daripada Tuhan, sang pemilik gereja itu sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu yang mau kita lihat melalui penyampaian firman Tuhan hari ini. Kisah Yohanes Pembaptis. Kalau kita tadi membaca dalam nats ini, kita bisa melihat dan memahami ketika Yohanes Pembaptis melakukan pelayanannya, pembaptisannya, bersamaan dengan itu Yesus juga hadir melakukan pembaptisan di tempat yang lain. Jadi di waktu yang bersamaan Yohanes melakukan pembaptisan dan Yesus juga melakukan pembaptisan. Nah, masalahnya kita bisa lihat terjadi pada murid-murid Yohanes Pembaptis. Mereka cemburu dan berkata kepada Yohanes Pembaptis. Kita bisa baca di ayat 26. Rabi, guru, orang yang kau baptis di sungai Yordan juga melakukan pembaptisan di tempat lain. Dan mengapa lebih banyak orang yang datang kepadanya daripada kepadamu? Apa yang bisa kita lihat dari itu, saudara-saudari? Murid-murid Yohanes Pembaptis mengalami kecemburuan rohani. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana Yohanes Pembaptis menunjukkan sebuah pengenalan diri, sebuah kerendahan hati. Kalaupun sebenarnya Yohanes Pembaptis bisa mengambil panggung untuk mencari keterkenalan, Yohanes Pembaptis bisa mencari panggung untuk menjadi populer, diikuti banyak orang, dicintai banyak orang, bisa. Dia bisa berkata, aku yang membaptis Yesus. Tapi justru Yohanes sebaliknya, tidak menjadikan pelayanannya ajang untuk popularitas. Tidak menjadikan pelayanannya menjadi ajang untuk menunjukkan kefavoritan. Tapi dia mengenal dirinya. Dia merendahkan hatinya. Itu sebabnya dikatakan di ayat 27 sampai 30. Di ayat 27 dia berkata, aku hanya pendahulu, dialah Mesias. Ayat 27 dan 28. Bukan aku yang utama, dia yang utama. Aku hanya membuka jalan baginya.
Membuka kasut kakinya pun saya tidak layak. Di sini Yohanes menunjukkan kerendahan hatinya dan membesarkan Yesus. Kristus yang utama. Ayat 29. Dialah mempelai laki-laki. Dia yang empunya pesta. Saya hanyalah sahabatnya. Dan di ayat 30 puncaknya Yohanes Pembaptis berkata, biarlah Yesus semakin besar. Dan aku biarlah semakin kecil. Jadi saudaraku yang terkasih, di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menunjukkan kualitas pelayanan dari seorang Yohanes Pembaptis. Yang melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan kerendahan hati. Yang melayani Tuhan sungguh-sungguh untuk membesarkan Tuhan. Pelayanannya, dia tidak jadikan panggung untuk mencari keterkenalan, mencari keviralan, mencari kepopuleran, mencari banyak pengikut. Tapi justru pelayanannya diarahkannya untuk menampilkan Yesus, untuk memfokuskan pandangan semua orang agar datang kepada Yesus yang adalah Mesias. Nah, untuk itu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita semua diajak agar mampu menyadari siapa kita di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kerajaan Allah. Nah, yang pertama, pesan firman Tuhan untuk kita semua, saudara-saudari jemaat yang terkasih dimanapun kita berada. Pesan pertama firman Tuhan hari ini, kita dipanggil untuk sama-sama menghadirkan Yesus dan mengajak semua orang berjumpa dengan Yesus. Kita dipanggil untuk sama-sama menampilkan Yesus melalui hidup kita. Kita sama-sama dipanggil menjadi alat Tuhan untuk mengajak banyak orang berjumpa dengan Yesus. Ya, saya punya sebuah kisah cerita. Dulu ketika saya masih kuliah di Siantar, suatu ketika saya bersama dengan teman pergi mencari rumah makan. Dan setelah kami makan, kami kembali dan pergi ke parkiran untuk mengambil sepeda motor. Nah, pada saat itu ada seorang bapak-bapak penjaga parkir yang menghampiri kami, dan saya bertanya kepada bapak itu, "Pak, berapa uang parkirnya?" Lalu si bapak menjawab, 1.000 aja lae. Dia memanggil saya dengan kata lae. Lalu saya heran dan bertanya-tanya dan bertanya kepada teman saya, "Kok tahu bapak itu kita orang Batak? Kenapa dipanggilnya kita lae? Udah yakin kali rupanya bapak itu kita orang Batak." Karena penasaran saya langsung tanya kepada bapak parkir itu, penjaga parkir itu, sambil memberikan uang parkirnya, "Pak, kok bapak panggil kami lae? Udah tahu rupanya bapak kami orang Batak. Dari mana bapak tahu kami orang Batak?" Lalu si bapak menjawab dan tersenyum, "Taulah, kau kan amuba," katanya, "asli muka Batak." Seketika itu saya memegang wajah dan bersyukur. Tanpa saya harus ngomong saya orang Batak, ternyata wajah saya menampilkan identitas saya sebagai seorang Batak. Nah, saudaraku yang terkasih, dari contoh itu apa yang mau saya tunjukkan? Mampukah kita sebagai seorang pengikut Kristus tanpa kita menunjukkan identitas kita, tanpa kita menunjukkan salib, tanpa kita menunjukkan Alkitab, tapi melalui kualitas kehidupan kita, orang bisa membaca bahwa Inang ini, Amang ini adalah orang Kristen. Nang sohudok karistenau, aleboi di boto halak na karistenau. Dari mana? Dari tutur kata, dari cara kita bersikap, bergaul dalam kehidupan sehari-hari.
Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Kita dipanggil untuk turut serta menampilkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua orang percaya itu adalah orang yang terpanggil. Kita semua terpanggil untuk ikut membangun kerajaan Allah, untuk ikut sama-sama ambil bagian dalam pelayanan. Jadi saudara-saudari, Bapak Ibu, jangan bangga kalau di gereja kita hanya menjadi objek, kita hanya menjadi penonton, kita hanya menjadi penilai, kita hanya menjadi pengkritik. Tapi berbanggalah ketika engkau mau dipakai Tuhan, ikut serta melayani, menampilkan Yesus melalui keikutsertaan kita, melayani di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kerajaan Allah. Namun satu hal yang harus kita pahami, kalaupun kita ikut ambil bagian dalam pelayanan, jangan jadikan pelayanan itu mencari kepopuleran. Jangan jadikan pelayanan itu menunjukkan keterkenalan, kemampuan, kehebatan diri. Jangan jadikan pelayanan itu ajang untuk mencari pujian dan penghormatan. Karena Yohanes tadi berkata, sekalipun kita ikut dalam pelayanan, pelayanan itu bukanlah milik kita. Ayat 27. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, apapun kedudukan kita dalam gereja, baik kita seorang pendeta, pelayan full timer, sintua, punguan kor, dirihen kor, pengajar kor, song leader, pemain musik, atau apapun itu, atau sekalipun kita menjadi seorang donatur di tengah-tengah gereja, jangan jadikan itu menjadi ajang untuk mencari keterkenalan. Karena semua itu bukanlah kita yang punya, semua itu dititipkan oleh Tuhan. Kalaupun engkau menjadi dirihen kor, itu bukan karena kehebatanmu, tapi karena Tuhan yang mengaruniakannya. Kalaupun engkau mempunyai tohonan jubah parhalado, itu bukan karena kehebatanmu, tapi karena Tuhan yang mengaruniakannya. Jadi mari kita semua diajak ikut serta apapun pelayanan dalam gereja. Banyak. Bahkan pembersih gereja pun pelayanan yang sangat terhormat. Guru sekolah minggu, panitia, banyak hal. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, sekalipun kita sebagai penyumbang atau donatur, itu juga adalah pelayanan yang berharga. Tapi yang terpenting firman Tuhan hari ini mengajak kita meneladani kualitas pelayanan Yohanes Pembaptis. Mari ikut serta berlomba-lomba melakukan yang terbaik dalam pelayanan di gereja, tapi jangan jadikan itu menjadi panggung untuk mencari keterkenalan, menjadi panggung untuk menunjukkan kualitas diri. Tapi mari jadikan segala pelayanan kita apapun itu untuk menampilkan Yesus, sehingga kiranya semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya juga memohon sebagai seorang pendeta, bagaimana seharusnya sikap seorang jemaat kepada pendetanya, kepada pelayan full timernya, kepada parhaladonya, sintuanya. Janganlah kiranya ada jemaat yang rajin ke gereja hanya karena pendetanya. Janganlah kiranya ada jemaat yang datang ke gereja hanya karena pelayan sintuanya. Apakah itu karena dia takut sama pendetanya? Apakah karena itu karena dia terlalu cinta sama pendetanya? Apapun itu. Karena nats firman Tuhan hari ini mengajak kita datang kepada Tuhan ya karena Tuhan, bukan karena seseorang. Itu tadi yang menjadi pertanyaan murid-murid Yohanes. Kenapa mereka datang kepada Tuhan? Kenapa enggak datang samamu katanya? Makanya Yohanes bilang, loh apa yang salah?
Karena saya melayani mau membawa mereka kepada Tuhan. Jadi itu yang menjadi perenungan bagi kita. Jangan kiranya ada jemaat yang lebih mencintai pendetanya daripada mencintai Tuhannya. Jangan ada kiranya jemaat lebih mencintai sintuanya daripada mencintai Tuhannya. Paulus berkata, bagaimanakah sikap yang tepat dari jemaat kepada Tuhan? Ya boleh, cintai pelayanmu, hargai pelayanmu, tapi jangan jadikan mereka lebih tinggi dan lebih besar dari Tuhanmu. Ibarat bintang. Jadi kami para pelayan ini, para parhalado ini, ibarat bintang yang bersinar di malam hari. Sinar dari bintang itu adalah bukan sinar bintang itu. Sinar bintang itu datang dari matahari. Bintang tidak punya sinar, tapi sinar itu datang dari matahari. Bulan itu bersinar datang dari matahari. Lalu ketika matahari datang, apakah bintang masih ada? Tidak. Bintang tenggelam. Molo ngaro mataniari dan adong bebintang di langit. Ido parhalado. Bintang. Kami hanya menampilkan sinarnya Tuhan. Kami hanya menampilkan cahayanya Tuhan. Lalu ketika sang cahaya itu turun, maka parhalado itu pun, pelayan itu pun harus redup seredup-redupnya. Itu yang harus diketahui oleh jemaat. Saya bukan mau mengkritisi banyak pelayan yang terkenal, yang viral. Bukan, saya bukan cemburu akan itu. Ya, pelayanan yang baik perlu dicintai dan dihargai banyak orang. Tapi saya mau ngajak kita semua, jemaat Tuhan, cintai pelayanmu boleh, hargai mereka boleh, doakan mereka boleh. Tapi jangan jadikan pelayan itu lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia daripada Tuhan. Itu pesan pertama saudara-saudari melalui firman Tuhan hari ini. Kita diajak pelayan dan jemaat, mari sama-sama menghadirkan Tuhan melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui tutur kata kita, melalui pergaulan kita. Tujuannya agar semua orang boleh melihat, mengenal, dan pada akhirnya semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Nah, pesan kedua firman Tuhan hari ini, kita diajak jika semua gereja, semua pelayan, semua orang-orang Kristen punya misi yang sama, menampilkan Tuhan dalam pelayanannya, maka saya rasa tidak akan ada kesombongan rohani, tidak akan ada kecemburuan rohani, tidak akan ada konflik. Kalau kita belajar dari kisah jemaat di Korintus, jemaat itu terpecah belah. Karena apa? Karena memperebutkan pelayan. 1 Korintus 3. Ada yang berkata aku pengikut Apolos, ada yang berkata aku pengikut Rasul, ada yang berkata aku pengikut Petrus, ada yang berkata aku pengikut Paulus. Gereja itu terpecah-pecah karena mendukung satu-satu pelayan. Itu yang terjadi. Apakah itu terjadi di gereja saat ini? Terjadi. Apakah banyak gereja yang terpecah oleh karena pelayannya? Banyak. Aku jemaat pendeta ini, aku jemaat pendeta ini, aku jemaat pelayan ini, aku jemaat pelayan ini. Itu sebabnya Yohanes dalam nats ini berkata kepada kita, biarkan Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil. Jauhkan kesombongan rohani, tapi mari menunjukkan sebuah kerendahan hati. Jangan tempatkan kemuliaan itu pada para pelayannya, tapi tempatkan kemuliaan itu pada Tuhannya. Ya, kalau kita melihat dalam pertumbuhan gereja, ada gereja yang berkembang, ada gereja yang lambat. Ya mungkin itu ya realita pelayanan. Tapi biarlah bagaimanapun keadaan sebuah gereja, nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Jangan ada kesombongan rohani. Bukan berarti sebuah gereja yang gedungnya indah maka di sana imannya menyala-nyala. Itu bukan jaminan.
Bukan berarti gereja yang gedungnya dari papan dan mau marupa berarti dan ada kapor siaud di si. Ipedang jaminan nih. Tidak ada jaminan, ukuran. Tapi bagaimanapun keadaan pelayanan sebuah gereja, biarlah nama Tuhan yang semakin dimuliakan, nama Tuhan yang semakin dibesarkan. Kita tahu dalam kitab Lukas, ketika 2 orang berdoa kepada Tuhan, 2 orang Farisi dan 2 orang pemungut cukai. Orang Farisi yang menganggap dirinya dekat dengan Tuhan, yang menganggap dirinya kudus, berdoa setinggi-tingginya, menyombongkan diri dan menganggap hina pemungut cukai yang berdoa di sampingnya. Tetapi pemungut cukai itu berdoa dengan kerendahan hati. Dia menundukkan diri, merendahkan hati serendah-rendahnya. Lalu apa sikap Tuhan atas 2 doa tadi? Tuhan berkata, barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, semua jemaat dan para pelayan, kita diajak mari dalam pelayanan ini, dalam kehidupan sehari-hari, dalam persekutuan-persekutuan di gereja, berlomba-lomba merendahkan hati, berlomba-lomba meninggikan Tuhan. Sehingga dengan demikian mari sama-sama mengarahkan pelayanan kita kepada Tuhan. Dengan demikian akan terhindar kesombongan dan kecemburuan rohani. Akan terhindar klaim gerejaku paling benar. Akan terhindar klaim doaku yang paling benar. Akan terhindar klaim nyanyian kami yang paling benar. Tapi mari semua orang percaya apapun denominasi gereja, jangan pandang gerejanya, tapi mari sama-sama pelayanan kita membesarkan Tuhan, dan biarlah kita yang semakin kecil. Dan yang terakhir firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita di ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata, itulah sukacitaku ketika aku melayani setulus hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Minggu kita hari ini adalah minggu letare. Letare artinya bersukacitalah di dalam Tuhan. Sering sekali kita mencari sukacita di dunia ini, tapi kita salah alamat dalam mencarinya. Yang kita temukan hanyalah kebahagiaan yang sementara. Tapi letare menjanjikan sukacita yang senantiasa. Dan pelayanan Yohanes Pembaptis menjadi sebuah pilihan bagaimana sukacita itu boleh kita rasakan. Jadi sukacita hanya dimiliki orang yang merendahkan hatinya di dalam Tuhan. Sukacita hanya dimiliki orang yang melayani Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Sukacita tidak akan dimiliki orang yang sombong. Sukacita tidak akan dimiliki orang yang tinggi hati. Sukacita tidak akan dimiliki orang yang menganggap dirinya lebih hebat dari segalanya. Sukacita itu sederhana, datang dari hati. Kerendahan hati, hati yang bersyukur, hati yang mengenal. Sementara orang yang selalu mencapai sesuatu yang sangat tinggi akan terjatuh kepada kesedihan. Molo naing saya tibo doau, hapedang tolapau, marsak doau. Jadi menjadi seseorang yang bersuka cita itu jangan terlalu tinggi syaratnya. Sederhana saja. Kalau ku bikinnya syarat sukacita itu harus 10 rumahku, harus 5 mobilku, terlalu tinggi. Susah mencapainya. Sederhana saja. Ketika saya masih sehat, bisa makan, bisa menghirup udara segar, bisa melihat matahari terbit, itu sukacita yang sebenarnya. Dan nats ini menunjukkan ketika kita merendahkan hati, hidup di dalam kuasa Tuhan, membesarkan Tuhan, itulah sukacita. Dan tadi epistel kita berkata, ketika kita hidup dalam dosa, sukacita pun hilang. Melihat makanan pun tidak selera, muak. Tadi Psalmen 107 tadi. Itu tadi firman Tuhan kita di Psalmen 107. Orang yang tinggal dalam dosa, hidupnya akan penuh dengan kegelisahan. Melihat makanan pun gak selera. Tapi orang yang hidup di dalam firman, orang yang hidup di dalam kerendahan hati, itulah orang yang hidup di dalam sukacita. Untuk itu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, dan secara khusus bagi
jemaat yang beribadah melalui Nusantara TV ini dengan topik minggu hari ini mengajak biarlah Tuhan semakin besar dan kita harus semakin kecil, mengajak kita memakai hidup ini melayani Tuhan sepenuhnya dengan totalitas. Besarkan Tuhan, tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan, dan pakai dirimu menampilkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga yang kami puji, kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang senantiasa memenuhi kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, maha kasih, maha besar, yang senantiasa mengaruniakan kepada kami berbagai hal yang indah, yang tak ternilai harganya. Karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk senantiasa mensyukuri semua yang Tuhan berikan. Bahkan pada hari ini, di dalam hari yang Tuhan kuduskan, kami mensyukuri semua berkat-Mu melalui ibadah kami. Biarlah melalui ibadah ini segala nyanyian, pujian, doa dan penyembahan kami menjadi tanda syukur kami atas karunia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kami ucapkan buat firman-Mu yang telah terdengar, mengajari kami melalui hamba-Mu ini. Kepada kami yang telah Engkau beritahukan bahwa kami Tuhan inginkan ikut serta dalam panggilan pelayanan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah gereja-Mu, dan Engkau mengajarkan kami segala pelayanan yang boleh kami ambil bagian itu bukanlah karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan milik kami, semuanya karena Tuhan karuniakan. Untuk itu, apapun pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah gereja, apakah kami sebagai seorang pelayan, majelis, sintua, dirihen kor, anggota kor, guru sekolah minggu, panitia, pemusik, song leader, kebersihan, atau apapun itu, ajari kami Tuhan memakai semuanya untuk melayani Tuhan dan membesarkan Tuhan. Bahkan ketika kami juga Tuhan pakai menjadi donatur, penyumbang, pemerhati, Tuhan juga ajarkan kami memakai semuanya itu hanya untuk membesarkan dan memuliakan Tuhan. Biarlah melalui pelayanan-Mu, melalui gereja-Mu, melalui semua jemaat dan para pelayan, kami satu visi dan misi, sama-sama ingin menampilkan Tuhan, agar semua orang semakin mengenal Engkau dan datang hanya kepada-Mu saja. Untuk itu berkatilah semua gereja di dunia ini, mampukan kami meneladani kualitas karakter pelayanan dari Yohanes Pembaptis, sehingga dalam setiap pelayanan di dunia ini kami boleh sama-sama berseru, biarlah Engkau Tuhan harus semakin besar dan kami harus semakin kecil. Untuk itu Roh Kudus dan hikmat yang daripada Tuhan memenuhi hati kami agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami semua dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Ketika jemaat-Mu sedang dalam sakit penyakit, dimanapun mereka berada, jamah mereka Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan. Jika ada jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam berduka, biarlah penghiburan yang dari Roh-Mu boleh nyata dalam kehidupan mereka. Jika ada jemaat-Mu yang saat ini sedang berpengharapan, yang belum menemukan sesuatu yang mereka harapkan hingga saat ini, jika itu berkenan bagi Engkau ya Tuhan, nyatakanlah pada waktunya, sehingga semua jemaat-Mu boleh melihat dan merasakan Engkau begitu baik dan kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia ini, berikan damai yang daripada Tuhan. Di tengah perjalanan bangsa ini, biarlah kasih Tuhan, damai Tuhan memberkati semua orang, pemimpin-pemimpin kami, bahkan semua masyarakat, sehingga bangsa ini boleh tumbuh dan berjalan di dalam damai dan di dalam pimpinan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa bagi Nusantara TV, bagi pemimpin dan para kru yang senantiasa Tuhan pakai melayani Engkau melalui tayangan-tayangan ibadah. Biarlah itu menjadi kemuliaan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Berkati semua orang yang melayani Tuhan di Nusantara TV ini. Pakai mereka Tuhan menjadi pelayan,
sehingga firman-Mu, nama-Mu tersebar di seluruh dunia melalui channel Nusantara TV ini. Kami percaya Nusantara TV boleh lebih hebat lagi, karena Tuhan benar-benar memakai mereka menjadi berkat, menjadi karunia, menjadi sukacita di tengah-tengah gereja-Mu. Dan secara khusus HKBP Sitinjak Baringin ini Tuhan berkati, sehingga pelayanan di gereja ini juga boleh lebih baik disempurnakan oleh kasih setia Tuhan. Di atas segalanya kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini selalu sepanjang segala masa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.